Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tamal qiyamah safiyan ashabihi. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Esa, puji kepada Yang Maha Suci, dan syukur kepada Yang Maha Ghafur, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang. Kedua kalinya salat berboncengkan salam, tak lupa kita sanjung-ajungkan pada baginda kita yang agung, walau tidak pernah ke Lampung tapi namanya tapi sanjung-sanjungnya di baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zamannya onta sampai zaman Toyota, dari zaman Umar bin Khattab sampai zamannya network dan laptop. Ketiga kalinya izin memperkenalkan diri, nama saya Roja Akbar Al-Ghani dengan NPM 2221020409, akan menyampaikan materi ke-10 yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Jadi dalam perkembangan filsafat hukum Islam ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalamnya, yaitu salah satunya yang pertama ada Al-Qidi pada 185 sampai 252 Hijriah. Ada juga Al-Farabi pada tahun 258 sampai tahun 339 Hijriah, atau 872 sampai 950 Masehi. Yang ketiga ada Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah, atau ketika kita Masehi kan, yaitu pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Ada juga Abu Tufail awal abad keempat 580 Hijriah atau 1110 sampai 1184 Masehi. Ada Ibnu Rushd pada tahun 520 sampai 595 Hijriah, atau 1126 sampai 1198 Masehi. Banyak sekali pemikiran-pemikiran dicantumkan oleh para beliau-beliau ini, para pendiri filsafat hukum Islam. Mereka melakukan suatu kesepakatan, ada yang bertolak belakang, ada juga yang satu pemikiran, ada yang berbeda-beda pemikiran. Namun beliau-beliau inilah orang-orang besar yang telah membuat filsafat hukum Islam menjadi ilmu yang kita kenal seperti sekarang ini. Jadi ada sikap yang anti filsafat di sebagian kalangan umat Islam, atau menganggap bahwasanya filsafat Islam hanyalah berasal dari Yunani. Azan, kita pause sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Adanya sikap yang anti filsafat di sebagian kalangan umat Islam, atau anggapan bahwa filsafat Islam hanyalah berasal dari Yunani. Salah satu sebab adalah karena adanya kekurang telitian tersebut. Tulisan ini akan mencermati sejarah panjang perkembangan filsafat Islam, mulai asal usulnya, pertemuannya dengan filsafat Yunani, dan perkembangannya dalam sejarah pemikiran Islam. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang masuk dalam pemikiran Islam diakui banyak kalangan telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi makin pesat. Jadi masih banyak di kalangan umat Muslim maupun non-Muslim itu menolak yang namanya filsafat. Ada berbagai alasan mengapa mereka menolak filsafat, yaitu ada juga yang mengatakan bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang sesat.